Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan suatu ibadah, suatu amal di mana ini ibadah, ini amal tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Itulah ibadah salat. Jadi salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa lakukan kecuali manusia. Tidak pernah kita melihat ada binatang bisa salat. Tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan bisa salat. Tidak pernah kita lihat gunung, matahari, burung-burung bisa salat. Yang bisa salat hanyalah manusia. Tapi kalau ibadah yang lain itu bisa dipaksa. Binatang, kalau kita mau paksa puasa, bisa puasa. Ambil maki kurungan. Kurung itu ayam, jangan kasih makan mulai fajar sampai terbenam matahari. Puasa itu, Pak. Puasa. Onta, kalau dibawa keliling di Ka'bah, dia bisa tawaf. Tapi yang namanya salat, tidak ada makhluk yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah ibadah inti. Jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, maka manusia itu menyalahi tujuan dia diciptakan. Jadi sebenarnya kita manusia, tugas utamanya itu adalah kita diciptakan untuk salat. Ibadah-ibadah yang lainnya itu hanya tambahan saja. Makanya kalau salat ini baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, berbahagialah kita bersyukur bapak-bapak masih bisa salat berjamaah. Suatu saat nanti jamaah yang mensalati kita, enggak ada lain. Hari ini kita masih bisa pergi sendiri ke masjid. Suatu saat lagi kita akan ditandu oleh orang pergi ke masjid. Hari ini kita masih sholat di belakangnya imam. Tapi suatu saat nanti kita akan disolati di depannya imam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu biasa kita dengarkan di mimbar-mimbar atau diumumkan di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ini telah meninggal dunia, alamatnya di sini. Tidak pernahkah itu menyadarkan kepada kita bahwa suatu saat nanti nama saya yang akan disebut dan sayalah yang meninggal dunia. Sering kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Tidak pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat nanti jenazah saya yang dibawa ke kuburan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbincangan seperti ini adalah pembicaraan untuk menguatkan iman. Jadi iman ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak tapi kekuatannya dahsyat. Hadirin yang mulia, ketika Allah menciptakan ini dunia, maka dunia ini bergoncang, Pak, bergoncang terus. Jadi itu awalnya dalam Al-Quran dikatakan
ketika Allah menciptakan ini bumi, maka bumi ini bergoncang luar biasa. Kemudian setelah itu Allah menciptakan gunung-gunung. Gunung-gunung dalam Al-Quran dikatakan, aku menciptakan gunung sebagai pasok, artinya sebagai paku daripada bumi itu. Dan ketika Allah menciptakan ini gunung, maka bumi berhenti bergoncang. Makanya di mana-mana ada gunung, itu adalah pakunya bumi. Kalau itu rusak nanti, maka gunung ini akan kembali bergoncang. Itulah hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika gunung itu menghentikan goncangan bumi, heranlah malaikat. Ya Allah, hebatnya ini gunung. Adakah yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah katakan ada. Itulah yang disebut dengan besi. Karena besi ini bisa menghancurkan gunung dan dipergunakan oleh orang. Maka heranlah malaikat, ada enggak yang lebih hebat daripada besi? Allah katakan ada. Api. Api itu bisa menghancur leburkan besi. Bagaimanapun kuatnya, besi itu bisa hancur dengan api. Ketika malaikat lagi heran, ada yang lebih hebat daripada api? Dia bilang ada. Apa itu? Itu air. Bagaimanapun api ini membara, kalau disiram dengan air, itu akan padam. Maka malaikat lagi bertanya, ya Allah, ada yang lebih hebat daripada air? Dia bilang ada. Angin atau awan. Tadi malam kita sudah jelaskan, air itu kan dari langit. Awan itu menarik air ke atas, berkumpul di atas. Dan kalau Allah menghendaki, maka air itu turun setetes demi setetes, maka itulah hujan. Tidak pernah kita lihat air itu yang 1000 ton satu kali turun. Kalau itu terjadi Pak, hancur-hancur. Tidak. Nah hadirin yang mulia, jadi ketika angin itu turun, angin itu membawa ini air, dia bertanya, adakah yang lebih hebat daripada itu? Maka Allah katakan ada. Itulah keimanan seorang manusia. Kalau seorang yang beriman itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kekuatan di atasnya. Pertanyaannya sebenarnya apakah itu iman? Ini yang harus kita jelaskan, pahami sungguh-sungguh. Iman itu adalah suatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan kita ragu itu bukan iman. Makanya kan definisi iman itu diajarkan oleh para ulama. Itu ada